Barcelona vs Realitas, mengapa transfer Rashford belum juga diamankan? Barcelona kembali ke titik nol dalam perburuan pemain sayap. Marcus Rashford muncul sebagai opsi utama, namun situasi finansial klub masih menjadi kendala besar. Barcelona harus menunggu aturan 1:1 La Liga sebelum bisa bergerak lebih agresif. Barcelona berencana mendatangkan Rashford dengan status pinjaman plus opsi beli. Meski begitu, negosiasi belum berjalan mulus karena ada keraguan dari dalam klub. Deco, direktur olahraga Barcelona, tidak yakin Rashford adalah solusi terbaik. Dia lebih menyukai Luis Diaz, sayap Liverpool yang juga masuk dalam daftar target. Namun, peluang mendapatkan Diaz semakin kecil, membuat Rashford kembali jadi prioritas. Barcelona pun mulai fokus pada pembicaraan dengan pemain Manchester United itu. Rashford dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Barcelona musim ini. MU memang berusaha secepat mungkin, tetapi keputusan akhir ada di tangan sang pemain. Barcelona menjadi pilihan utama Rashford, dan ia bersabar menunggu klub Katalan menyelesaikan masalah finansial. MU tidak bisa memaksanya pindah ke klub lain. Situasi ini memberi Barcelona waktu lebih longgar untuk merampungkan kesepakatan. Namun, mereka tetap harus berhati-hati agar tidak kehilangan target lain. Jika Barcelona gagal memenuhi syarat finansial, Rashford hanya bisa bertahan di MU. Namun minatnya ke Spanyol sudah jelas, dan ini jadi ujian kesabaran bagi semua pihak. MU ingin segera merombak skuad, tapi mereka tak bisa gegabah menjual Rashford. Barcelona, di sisi lain, harus memastikan mereka tidak salah langkah. Perkembangan terbaru akan sangat bergantung pada keputusan Rashford. Jika ia dijual hanya mau ke Camp Nou, drama transfer ini mungkin masih akan berlarut-larut. Barcelona nyatakan Fermin Lopez sebagai pemain tak tersentuh di bursa transfer setelah Flick turun tangan. Menurut AS, Fermin tidak akan meninggalkan Barcelona musim panas ini, karena gelandang tersebut kini dianggap sebagai pemain yang tak tersentuh dalam skuad. Hansi Flick, dengan dukungan Direktur Olahraga Deco, telah menjelaskan kepada klub Fermin harus tetap bertahan. Meskipun sebelumnya muncul dalam daftar calon hengkang dan menarik minat dari Liga Premier dan bahkan Arab Saudi, klub tersebut menghormati keputusan Flick dan tidak akan menjualnya musim panas ini. Fermin adalah salah satu favorit pelatih Jerman, tidak hanya karena penampilannya dalam pertandingan dan latihan, tetapi juga karena kehadirannya yang positif di ruang ganti, terlepas dari seberapa sering ia bermain. Flick ingin memberinya lebih banyak menit bermain musim lalu, di mana sang gelandang tampil gemilang. Yang paling menonjol, ia mencetak gol yang memastikan gelar Liga melawan Espanyol. Fermin dengan rendah hati menerima perannya sebagai pelapis Dani Olmo, dan terkadang bahkan Gavi, menanggapinya bukan dengan keluhan, melainkan dengan sikap dan performa. Dalam kurang dari 2000 menit bermain musim lalu, ia menyumbang 8 gol dan 10 assist. Barcelona mengakui bahwa kepergian besar diperlukan untuk menciptakan ruang gaji guna mendaftarkan pemain baru dan pemain yang diperbarui. Namun, terlepas dari spekulasi yang beredar, Fermin akan tetap menjadi bagian dari skuad 2025/26. Agen tawarkan Marco Asensio ke Barcelona dan Manchester City. Agen gelandang Paris Saint-Germain, Marco Asensio, dikabarkan telah menawarkan sang pemain ke Barcelona dan Manchester City di musim panas ini. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Manchester City dan Barcelona akan memiliki kesempatan untuk merekrut Marco Asensio dengan harga murah di bursa transfer musim panas ini. Pemain buangan Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu tidak memiliki masa depan di Parc des Princes, karena Luis Enrique tidak lagi mempertimbangkannya menjelang musim 2025/26. Agen super, Jorge Mendes, pun telah mulai bekerja untuk menemukan tujuan baru bagi Asensio.
Marco Asensio telah mencapai persimpangan lain dalam kariernya setelah menjadi pemain pinggiran di Paris Saint-Germain. Meskipun penyerang berusia 29 tahun itu merupakan salah satu pemain paling produktif di Liga Primer selama masa pinjamannya di Aston Villa pada paruh kedua musim 2024/25, ia belum menyelesaikan kepindahan permanen ke Villa Park. Pemain internasional Spanyol ini menghidupkan kembali kariernya yang sempat tersendat setelah menjalin kerja sama ofensif yang tangguh dengan Marcus Rashford, mengakhiri musim dengan menyumbang 15 gol dalam 37 penampilan di semua kompetisi. Barcelona bisa sangat mengandalkan pemain seperti Marco Asensio. Raksasa Katalan ini sedang mencari penyerang serbaguna setelah meminjamkan Ansu Fati ke AS Monaco selama 1 musim. Menariknya, mantan rekan setim Asensio di Aston Villa, Marcus Rashford, juga menjadi incaran Barcelona. Namun, mantan penyerang Real Madrid ini juga merupakan opsi yang patut dipertimbangkan bagi Blaugrana, yang membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang dengan harga yang terjangkau. Barcelona dan Manchester City berada di belakang Inter Milan dalam perebutan tanda tangan Asensio, di mana Nerazzurri juga tertarik merekrut pemain Spanyol berusia 29 tahun itu di bursa transfer musim panas. Akan menarik untuk melihat bagaimana masa depan pemain buangan PSG ini akan terwujud. Barcelona resmi gandeng Republik Demokratik Kongo sebagai sponsor baru. FC Barcelona resmi mengumumkan kerjasama sponsorship dengan Otoritas Pariwisata Republik Demokratik Kongo, DRC, untuk musim 2025/2026. Kesepakatan ini akan menampilkan slogan, DRC, The Heart of Africa, di lengan jersey tim utama, tim muda, dan tim basket Barcelona selama 3 tahun ke depan. Nilai kontrak mencapai 10 juta euro per musim, atau sekitar 189,7 miliar rupiah, memberikan suntikan dana segar bagi klub yang tengah menghadapi tantangan finansial. Menurut laporan Sport dan Mundo Deportivo, Menteri Olahraga dan Pariwisata DRC, Didier Budimbu, telah mengunjungi Barcelona untuk mempercepat negosiasi. Kerjasama ini tidak hanya bertujuan mempromosikan pariwisata Kongo, tetapi juga melibatkan Barca Foundation dalam proyek kemanusiaan, termasuk pengembangan sepak bola muda dan pendidikan di Kongo. Ada pula wacana laga persahabatan di Kongo untuk memperkuat hubungan. Kerjasama ini menegaskan strategi Barcelona untuk mencari sumber pendapatan baru. Sebelumnya, klub telah menjalin kontrak bernilai tinggi dengan Nike dan Spotify. Dengan tambahan dana dari DRC, Barcelona berharap dapat memperkuat posisi finansialnya untuk mendaftarkan pemain.